Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu honorer di seluruh Indonesia. Berikut akan saya sampaikan penegasan terbaru pejabat Kemenpan Pak Mahfud MD di depan kepala daerah terkait dengan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, Gubernur se-Indonesia sudah meminta pusat untuk mengkaji ulang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Dikutip dari CNN Indonesia, Gubernur seluruh Indonesia meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan menghentikan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyeldi mengatakan permintaan itu hasil kesepakatan dalam koordinasi yang digelar di April 2022 lalu di Bali. Kala itu, kepala daerah dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Disebutkan, jadi Gubernur se-Indonesia memang berharap kebijakan ini ditinjau ulang karena ini akan berdampak pada kehidupan tenaga honorer yang selama ini menggantungkan hidupnya di pekerjaan ini, ucapnya. Lalu baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, sudah ada juga tanggapan dari Kemendagri ya, yang mana diberikan solusi untuk pengangkatan tenaga honorer melalui formasi khusus. Dikutip dari JPNN, pemerintah memberikan kekhususan kepada honorer K2 dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penyelesaian status kepegawaian ini juga didukung Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Pak Suhadjar Diantoro menjelaskan ada dua opsi solusi yang akan dilakukan pemerintah. Disebutkan ada dua opsi solusi untuk penyelesaian honor K2, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Hal ini disampaikan Pak Suhadjar dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat. Untuk opsi filtrasi, Pak Suhadjar mengarahkan agar honor K2 yang masih memenuhi syarat agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Bagi honor K2 yang tidak lulus CPNS dan P3K akan didorong untuk mengikuti seleksi P3K afirmasi, ujarnya. P3K afirmasi adalah kebijakan khusus atau diskresi bagi honor K2 agar bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun sampai dengan 2026, ujarnya. Lalu di depan kepala daerah, pejabat sementara Kemenpan RB Pak Mahfud MD minta jangan rekrut honor lagi, sanksinya akan berat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan para kepala daerah untuk tidak merekrut honorer lagi. Bagi yang tetap merekrut pegawai non-aparatur sipil negara ASN, ada sanksi yang akan diberlakukan. Disebutkan, saya minta gubernur, bupati, wali kota jangan merekrut pegawai non-ASN, tegas Pak Mahfud yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jika kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat honorer, Pak Mahfud menegaskan akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pengangkatan itu bisa menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Beliau mengungkapkan salah satu sanksi bagi kepala daerah yang masih melakukan perekrutan honorer berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 36 diatur lebih terperinci terkait sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah. Hal ini disampaikan oleh Pak Mahfud dalam rakor yang dihadiri perwakilan dari Sekda Provinsi, kemudian Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka mau tak mau ya pemerintah hanya punya dua opsi. Yang pertama adalah
mengajukan formasi untuk mengangkat seluruh honorer di daerahnya, atau justru yang kedua adalah mengalihkan keseluruhan honorer menjadi tenaga outsourcing. Kalau kita lihat sesuai dengan arahan dari pusat untuk tenaga outsourcing hanya dimungkinkan kepada supir, kemudian kebersihan dan satuan pengamanan. Maka dalam hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh seluruh kepala daerah bahwa dalam hal menjalankan roda pemerintahan di daerah sangat membutuhkan tenaga honorer, maka mau tak mau Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah peluang ya, di tahun 2023 ini seluruh tenaga honorer akan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K. Hal mana tadi teknisnya sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.